Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 sekaligus kelompok terakhir akan mempresentasikan materi terkait akuntansi investasi yang beranggotakan saya sendiri Puji Rahayu, NPM 17, teman saya Novia Larasatri, NPM 55. Nah, materi pertama akan saya presentasikan terkait definisi investasi. Investasi sendiri adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial. Nah, dengan adanya manfaat ini bisa meningkatkan pemerintah dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Kemudian biaya investasi. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas dalam memperoleh suatu investasi. Nah, misalnya yaitu komisi broker, jasa bank, biaya legal, dan pungutan lainnya dari pasar modal. Kemudian investasi secara umum itu dibedakan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka pendek ini bisa dicairkan dan dimaksudkan kepemilikannya itu kurang dari 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian investasi jangka panjang sendiri adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Nah, investasi jangka panjang sendiri itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu investasi permanen dan investasi non-permanen. Nah, investasi non-permanen sendiri merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Nah, ini dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Jadi bisa dicairkan gitu. Sedangkan investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan dimiliki secara berkelanjutan. Pengakuan transaksi investasi. Nah, pengeluaran kas atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi, dan perubahan piutang menjadi investasi itu bisa diakui menjadi investasi kalau memenuhi beberapa kriteria, yaitu kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliable. Selanjutnya yaitu pengukuran investasi. Nah, investasi ini dapat diukur dengan 4 pendekatan atau 4 metode, yaitu yang pertama nilai historis, merupakan jumlah kas atau ekuivalen atau setara kas yang dibayarkan atau dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya. Kemudian yang kedua yaitu ada nilai nominal. Nah, nilai nominal ini adalah nilai yang tertera dalam surat berharga, seperti pada obligasi dan lembar saham. Kemudian nilai pasar. Nah, nilai pasar ini adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen. Kemudian yang keempat yaitu nilai wajar. Nah, nilai ini adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Kemudian saya akan menjelaskan terkait pencatatan akuntansi investasi. Nah, ada 2 metode yang digunakan dalam mencatat akuntansi investasi, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Nah, metode biaya ini adalah metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehannya. Kalau metode ekuitas itu metode akuntansi yang dia itu mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehannya. Nilai investasi pada metode ekuitas ini kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih atau ekuitas dari badan usaha penerimaan investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Kemudian penentuan pendekatan yang akan digunakan dalam mencatat
akuntansi investasi ini tergantung pada metode pencatatan yang digunakan. Adapun metode pencatatan yang digunakan tergantung pada besarnya persentase kepemilikan investasi atau signifikasi pengendalian investor atau investor. Kemudian, kepemilikan itu dinilai signifikan jika menguasai aset perusahaan lebih dari 20%. Nah, kalau kurang dari 20% itu berarti tidak signifikan. Kemudian, perbedaan konsekuensi dari pemerintah daerah yang memiliki kepemilikan signifikan dan tidak signifikan itu berkaitan dengan saat pengumuman laba investor, saat pengumuman dividen, dan saat pembayaran dividen yang dilakukan oleh investor kepada Pemda selaku investor. Nah, dari contoh di atas, jika dicontohkan pada kasus tersebut kepemilikan investasi Pemda kurang dari 20% atau tidak signifikan. Nah, maka metode yang digunakan itu metode biaya. Nah, untuk jurnalnya yang pertama yaitu untuk transaksi nomor 1 pembelian investasi jangka panjang. Nah, pada laporan operasional atau basis akrual jurnalnya yaitu investasi jangka panjang pada BUMD PT XYZ 150 juta di debit. Nah, 150 juta ini diperoleh dari 15.000 dikali 10.000 lembar saham. Kemudian untuk kreditnya yaitu kas daerah. Kemudian pada laporan realisasi anggaran atau basis akrual jurnalnya debit pengeluaran pembiayaan 150 juta, kemudian estimasi perubahan saldo anggaran lebih 150 juta. Kemudian untuk jurnal pada transaksi nomor 2 yaitu pengumuman laba oleh investor. Nah, pada laporan operasional atau basis akrual, nah ini tidak ada jurnal karena menggunakan metode biaya. Sama halnya dengan pada laporan realisasi anggaran atau basis akrual. Kemudian jurnal pada transaksi nomor 3 yang berkaitan dengan pengumuman pembayaran dividen oleh investor pada laporan operasional atau basis akrual pada sisi debit yaitu piutang pendapatan dividen senilai 20 juta, kemudian kreditnya pendapatan dividen laporan operasional. Nah, 20 juta ini diperoleh dari 2.000 dikali 10.000 lembar saham. Kemudian pada laporan realisasi anggaran atau basis kas ini tidak ada jurnal karena transaksi ini tidak ada hubungannya dengan anggaran. Kemudian pada transaksi nomor 4 yaitu berkaitan dengan pembayaran dividen oleh investor pada laporan operasional atau basis akrual. Nah, pada sisi debit yaitu kas daerah senilai 20 juta, kemudian kreditnya yaitu piutang pendapatan dividen senilai 20 juta. Nah, sedangkan pada laporan realisasi anggaran atau basis kas pada sisi debit yaitu estimasi perubahan saldo anggaran lebih senilai 20 juta, kemudian kreditnya yaitu pendapatan dividen laporan realisasi anggaran senilai 20 juta. Nah, 20 juta ini
juga diperoleh dari 2.000 dikali 10.000 lembar saham. Nah, kemudian presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu masih sama seperti contoh soal pada slide sebelumnya, namun pada kasus ini kepemilikan investasi Pemda kurang dari 50% atau lebih dari 20% dan signifikan. Maka yang digunakan yaitu metode ekuitas. Nah, jurnal untuk mencatat pembelian investasi jangka panjang dalam laporan operasional atau basis akrual yaitu investasi jangka panjang pada BUMD PT XYZ sebesar 150 juta rupiah, kemudian di sebelah debit, kemudian kas daerah sebesar 150 juta rupiah di sebelah kredit. Nah, untuk perhitungannya itu dari jumlah lembar saham kemudian dikalikan dengan harga sahamnya, yaitu 10.000 lembar saham dikalikan 15.000 rupiah, hasilnya 150 juta rupiah. Nah, untuk dalam laporan realisasi anggaran atau basis kas jurnalnya yaitu pengeluaran pembiayaan sebesar 150 juta rupiah di sebelah debit, kemudian estimasi perubahan saldo anggaran lebih di sebelah kredit sebesar 150 juta rupiah. Nah, untuk jurnal yang selanjutnya dalam pengumuman laba oleh investor dalam laporan operasional atau basis kas, jurnalnya yaitu investasi jangka panjang sebesar 50 juta rupiah di sebelah debit, kemudian kas daerah sebesar 50 juta rupiah di sebelah kredit. Nah, untuk perhitungannya itu dari laba investasi dikalikan porsi laba yang dibagikan sebagai dividen, kemudian dikalikan dengan persentase kepemilikan saham. Sehingga hitungannya yaitu laba investasi sebesar 200 juta rupiah, kemudian dikalikan dengan porsi laba yang dibagikan sebagai dividen yaitu 50%. 50% itu dari laba yang dibagikan dari contoh kasus yang poin ketiga, yaitu PT XYZ akan membagikan 50% dari laba bersaham itu 50%, kemudian dikalikan dengan persentase kepemilikan sahamnya yaitu 50%, sehingga hasilnya 50 juta rupiah. Nah, dalam laporan realisasi anggaran atau basis kas tidak ada jurnal karena bukan merupakan transaksi yang berhubungan dengan anggaran. Untuk yang selanjutnya yaitu jurnal untuk transaksi nomor 3 yang berkaitan dengan pengumuman pembayaran dividen oleh investasi dalam laporan operasional atau basis akrual. Jurnal yang ditulis yaitu ekuitas dana sebesar 50 juta rupiah di sebelah debit, kemudian investasi jangka panjang sebesar 50 juta rupiah di sebelah kredit. Nah, kemudian ada jurnal yang ditulis lagi, piutang pendapatan dividen sebesar 50 juta rupiah di sebelah debit, kemudian pendapatan dividen LO sebesar 50 juta rupiah di sebelah kredit. Nah, dalam laporan realisasi anggaran atau basis kas, tidak ada ayat jurnal yang ditulis karena bukan merupakan transaksi yang berhubungan dengan anggaran. Untuk jurnal transaksi nomor 4 yang berkaitan dengan pengumuman laba oleh investor, dalam laporan operasional atau basis akrual, jurnal yang ditulis adalah kas daerah sebesar 50 juta rupiah di sebelah debit, kemudian piutang pendapatan dividen sebesar 50 juta rupiah di sebelah kredit. Nah, dalam laporan realisasi anggaran atau basis kas, jurnal yang ditulis yaitu estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebesar 50 juta rupiah di sebelah debit dan pendapatan dividen LRA sebesar 50 juta rupiah di sebelah kredit. Yang selanjutnya yaitu pengakuan hasil investasi. Nah, hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek yang berupa bunga atau bagi hasil deposito, bunga atau bagi hasil obligasi, dan dividen tunai diakui pada saat diperolehnya dan dicatat sebagai pendapatan saat diumumkan. Yang selanjutnya, hasil investasi yang diperoleh dari dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dalam penggunaan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pelepasan dan pemindahan investasi.
Dalam pelepasan investasi pemerintah itu dapat terjadi karena adanya penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, untuk perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional. Nah, untuk pencatatan keuntungan atau kerugian pelepasan investasi dalam metode biaya, ini contoh soalnya yaitu diketahui harga perolehan investasi jangka panjang yaitu 150 juta rupiah dan dijual senilai jika A 100 juta rupiah dan jika B 160 juta rupiah, maka jurnal yang dibuat oleh SKPKD yaitu dalam laporan operasional atau basis akrual, jika investasi dijual senilai 100 juta, maka ya jurnal yang ditulis yaitu di sebelah debit ada kas daerah sebesar 100 juta rupiah dan di sebelah debit ada rugi penjualan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian yang di sebelah kredit yaitu investasi jangka panjang sebesar 150 juta rupiah. Nah, dalam laporan realisasi anggaran atau basis kas, kerugian tersebut ditulis dengan estimasi perubahan saldo anggaran lebih di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah dan penerimaan pembiayaan di sebelah kredit sebesar 100 juta rupiah. Nah, untuk kasus yang B, jika investasi dijual senilai 160 juta rupiah dalam laporan operasional atau basis akrual, maka ya jurnal yang ditulis yaitu kas daerah sebelah debit sebesar 160 juta rupiah, kemudian investasi jangka panjang di sebelah kredit sebesar 150 juta rupiah, dan kemudian laba penjualan di sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah. Nah, dalam laporan realisasi anggaran atau basis kas, keuntungan tersebut ditulis estimasi perubahan saldo anggaran lebih di sebelah debit 100 juta rupiah dan penerimaan pembiayaan di sebelah kredit sebesar 100 juta rupiah. Untuk mencatat keuntungan atau kerugian pelepasan investasi dengan menggunakan ekuitas, berikut contoh kasusnya. Diketahui harga perolehan investasi jangka panjang yaitu 150 juta rupiah dan nilai buku menurut metode ekuitas adalah 210 juta rupiah. Investasi ini kemudian dijual senilai jika A 100 juta rupiah dan jika B 260 juta rupiah. Sehingga jurnal yang dibuat oleh SKPKD yaitu untuk kasus yang A, jika investasi tersebut dijual senilai 100 juta rupiah, maka dalam laporan operasional atau basis akrual ayat jurnal yang ditulis yaitu kas daerah di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah, kemudian defisit penjualan di sebelah debit sebesar 110 juta rupiah, kemudian investasi jangka panjang di sebelah kredit sebesar 210 juta rupiah. Nah, dalam laporan realisasi anggaran atau basis kas, jurnalnya yang ditulis yaitu estimasi perubahan saldo anggaran lebih di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah, kemudian penerimaan pembiayaan di sebelah kredit sebesar 100 juta rupiah. Untuk kasus yang B, jika penjualan investasi sebesar 260 juta rupiah, maka dalam laporan operasional atau basis akrual, ayat jurnal yang ditulis yaitu kas daerah di sebelah debit sebesar 260 juta rupiah, kemudian investasi jangka panjang di sebelah kredit sebesar 210 juta rupiah, dan laba penjualan di sebelah kredit sebesar 50 juta rupiah. Nah, untuk keuntungan penjualan tersebut, dalam laporan realisasi anggaran atau basis kas dapat ditulis estimasi perubahan saldo anggaran lebih di sebelah debit sebesar 260 juta rupiah dan penerimaan pembiayaan di sebelah kredit sebesar 260 juta rupiah. Untuk yang terakhir yaitu pengungkapan investasi. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah yaitu kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, jenis-jenis investasi, yaitu investasi permanen dan non-permanen, kemudian perubahan harga pasar, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang, kemudian penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunannya tersebut. Yang selanjutnya, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, dan yang terakhir yaitu perubahan pos investasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.